Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari berdasarkan survei CPCS dalam waktu 2 bulan elektabilitasnya anjlok dari 4% jadi 2,1%. Setelah selesai Kongres Partai Nasdem, selanjutnya dilanjutkan dipimpin Suryo Paloh selaku Ketua Partai Nasdem. Memilih dari 3 pilihan: pertama Anies Baswedan, kedua Andika Perkasa Panglima TNI, dan ketiga Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, dan suara terbanyak menunjuk Anies Baswedan sebagai calon Presiden RI tahun 2024. Dalam waktu 2 bulan, berdasarkan survei CPCS, elektabilitas Partai Nasdem anjlok dari 4% jadi 2,1%. Anjloknya elektabilitas Partai Nasdem, banyaknya kader Partai Nasdem yang nasionalis menarik diri, yang tidak sejalan dengan Anies Baswedan, kelompok identitas yang menonjolkan agama Islam. Di samping itu, Anies Baswedan kinerjanya tidak baik, terutama banyak proyeknya gagal sejak menjabat Gubernur DKI, mulai pembangunan perumahan dengan uang muka 0%, gagal malah bermasalah ditangani KPK, para pelakunya, pengendalian banjir tidak dilakukan atau gagal setiap hujan turun lebat, kota Jakarta banjir sampai 2 minggu, banyak perabot rumah tangga yang rusak, mobil, kulkas, dan lagi sebagainya banyak yang rusak. Yang baru-baru ini melakukan tugasnya dengan merubah nama jalan, membuat warga Jakarta menolak pergantian nama jalan, menaikkan gaji buruh, kalah di pengadilan, dan buruh juga kecewa. Banyak lagi kegiatan-kegiatan daripada Anies Baswedan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi hampir semua gagal. Yang bisa dibangun dia hanya proyek-proyek yang sifatnya tidak kurang bermanfaat kepada masyarakat, antara lain seperti pembangunan Tugu Mati, di mana kurang bermanfaat itu, membuat jalan sepeda, itu juga semua sudah ditutup, dan kemudian membuat trotoar jalan, kemudian tutup, membuat patung rotan, sudah keluar anggarannya 500 juta, baru beberapa bulan dibongkar kemudian, sehingga banyak anggaran pemerintah daerah terbuang begitu saja. Partai Nasdem kalau tetap mempertahankan Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024, diduga menurun lagi elektabilitas Partai Nasdem, yang berujung Partai Nasdem jadi partai guram dan berpengaruh ke pemilihan legislatif. Diduga pendukungnya tidak sampai 4% nanti, berakibat tidak ada perwakilannya di lembaga DPR, karena banyak sekali kebijakannya melanggar ketentuan, apalagi dia itu harapan saya, mumpung waktunya masih 2 tahun lagi, agar Partai Nasdem mencari calon presiden lain yang baik kinerjanya untuk mengganti Anies Baswedan yang kinerjanya tidak baik, sangat dekat hubungannya dengan kelompok garis keras, karena kelompok garis keras ini yang ingin, termasuklah di sini kelompok garis keras yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah, sehingga hal ini bisa menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa, sehingga sangat besar sekali pendukung daripada garis keras ini untuk mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan ini sudah dipromosikan ini dinyatakan didukung oleh partai garis keras untuk menjadi calon presiden. Sebelum diusung Partai Nasdem, dia sudah dideklarasikan kelompok garis keras
kelompok garis keras itu adalah mantan dari pengurus daripada Forum Pembela Islam. Sudah dinyatakan dia sebagai calon presiden RI. Itu kemudian Nasdem mengambil alih lagi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden RI, sehingga padahal dia menggunakan politik identitas dan mendukung para garis keras yang khawatirkan nanti bisa nanti menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, di mana Pancasila akan diganti dengan khilafah. Khilafah itu berdasarkan agama yang sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini sangat bertentangan dengan falsafah Pancasila, karena kita Pancasila itu sudah harga mati, apapun risikonya kita harus mempertahankannya. Tetapi kelompok garis keras ini selalu ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, seperti kelompok Khilafatul Muslimin dan juga kelompok daripada Ustaz Abdul Somad. Dan kemana-mana Ustaz Abdul Somad ceramah selalu menyatakan mendukung daripada khilafah sebagai solusi untuk menghadapi semua masalah bernegara ini. Sekian dan terima kasih.